Hai rekan perjuangan, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yuk kita belajar bersama mengenai pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan mengenai penerapan metode belajar terhadap perkembangan kecerdasan belajar siswa sekolah dasar. Pertama-tama, perkenalkan saya Rika Wulandari, mahasiswi jurusan PGSD UPI Bumi Siliwangi. Di era globalisasi atau era industri 4.0 ini terdapat banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Di negara kita ini, globalisasi dan industri 4.0 menjadi jalur dalam pengembangan arah kehidupan. Salah satunya mengenai sistem dan teknologi pendidikan yang kian zaman dituntut untuk lebih bervariasi dalam memberikan pengajaran. Metode belajar dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengembangkan ide-ide pendidikan dan sistem pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita diharuskan memiliki pemikiran yang kreatif yang dapat mengembangkan suatu metode belajar menjadi pembelajaran yang dirasa efektif. Efektif di sini mengacu pada keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi yang telah diserahkan oleh pendidik. Dan harus diingat bahwa menentukan metode belajar yang tepat adalah salah satu langkah penting, terutama pada anak jenjang sekolah dasar yang mana pendidikan yang diterimanya menjadi pendidikan dasar dari segala aspek pendidikan. Sebelumnya, apa itu pembelajaran dan kecerdasan? Menurut Kosei pada Sagala 2010, konsep pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam bertingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu pula, atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Kemudian, Howard Gardner pada tahun 1993 menjelaskan bahwa kecerdasan adalah potensi biopsikologi, yang mana berupa kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, penjelasan tersebut dirincikan kembali, yaitu 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 2. Kemampuan dalam melahirkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. 3. Kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain dengan menimbulkan penghargaan. Lalu, apa saja metode belajar yang dapat digunakan oleh pendidik dalam mengajar? Saya telah memiliki beberapa metode belajar dan saya telah mengelompokkannya menjadi 3 bagian, yaitu pertama, dilakukan sebelum pengajaran, kedua, saat pelajaran, yang ketiga, setelah dilakukannya pengajaran. Yang pertama, dilakukan sebelum pengajaran dimulai. Terdapat 6 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, metode presentasi. Siswa sebagai penyaji materi pembelajaran menjelaskan gagasan atau gambaran umum yang telah mereka pelajari secara mandiri di depan teman-temannya. Kedua, metode critical incident atau pengalaman penting. Metode ini digunakan sejak awal proses pembelajaran berlangsung yang ditujukan untuk membuat peserta didik fokus pada awal proses pembelajaran. Dilakukan dengan menyampaikan seluruh materi yang dipelajari kepada peserta didik. Yang ketiga, metode tebak pelajaran. Metode ini ditujukan untuk membuat peserta didik fokus sejak awal proses pembelajaran dan memperhatikan penjelasan materi oleh pendidik. Metode ini dilakukan dengan meminta siswa untuk memprediksi materi yang akan disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, ada everyone is teacher here, semua bisa jadi guru. Metode ini digunakan untuk mencari perhatian dan partisipasi dari keseluruhan siswa secara individual. Dalam metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk menjadi guru di hadapan teman-temannya dan menjelaskan materi yang akan disampaikan. Metode yang kelima ada metode jigsaw, dilaksanakan melalui kelompok yang mana akan diminta untuk memahami sesuatu materi, kemudian pemikiran materi tersebut digabungkan dengan kelompok lain sehingga mencapai pemahaman yang utuh. Dan yang terakhir, metode card sort atau sortir kartu, berupa kegiatan kolaboratif yang digunakan dalam mengajarkan konsep dengan cara siswa diberikan penjelasan mengenai suatu konsep lalu menyocokkannya dengan kartu konsep yang sebenarnya. Yang kedua, dilakukan saat pengajaran dimulai. Dalam kelompok ini terdapat 9 metode
yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ini merupakan salah satu metode umum yang digunakan di setiap jenjang pendidikan. Dalam hal ini, guru adalah media pelajar yang akan menjelaskan materi secara lisan. Kemudian, siswa diminta untuk membuat catatan ringkas mengenai materi yang telah dijelaskan tersebut. Yang kedua, metode demonstrasi. Sama halnya seperti metode ceramah, metode ini pun kerap digunakan sejak beberapa tahun ke belakang. Metode ini dilakukan dengan menyampaikan materi menggunakan aktivitas atau peragaan secara langsung yang dilakukan oleh pendidik agar siswa dapat mengetahui proses. Yang ketiga, metode diskusi. Guru akan menyampaikan beberapa masalah atas materi yang akan diberikan. Kemudian, kelas akan diminta berdiskusi untuk mencapai sebuah keputusan, baik dilaksanakan antar murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Yang keempat, metode bermain peran atau role play. Diberikan tempat bagi siswa untuk menyampaikan materi dengan memainkan sebuah peranan tertentu, biasanya berupa kehidupan yang ada dalam masyarakat atau sosial. Siswa akan dilatih dalam mengekspresikan atau menghayati sesuatu. Hal ini ditujukan agar siswa dapat memahami perasaan orang lain, mengembangkan imajinasi, dan menghargai emosi. Yang kelima, metode bercerita. Sekilas, metode ini sama saja dengan metode ceramah, karena penyampaian informasi dan materi dilakukan secara lisan. Tetapi, hal ini dibedakan dengan menempatkan guru dan siswa sebagai penutur. Biasanya digunakan dalam pelajaran cerita dan sejarah. Yang keenam, metode active knowledge sharing atau saling tukar pengetahuan. Digunakan untuk melihat tingkat kemampuan pendidikan selain kerjasama tim. Langkah yang dilakukan adalah pendidik membuat berbagai pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa, lalu siswa diminta untuk mencari teman dalam membantunya menjawab soal tersebut. Kemudian, setelah siswa selesai berpencar mencari jawaban, pendidik dapat memintanya kembali ke tempat duduknya, lalu menjelaskan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siswa. Dan yang ketujuh, ada metode belajar dari teman, digunakan untuk meningkatkan minat dan kemauan siswa untuk mengajarkan temannya. Metode ini sejalan dengan perkataan Pemeo yang mengatakan cara belajar terbaik adalah dengan mengajarkan orang lain. Yang kedelapan, metode audiovisual. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan tayangan video ataupun audio yang berisikan materi pembelajaran kepada siswa. Kemudian, pendidik menjelaskan kembali secara singkat. Dan yang terakhir, ada metode listening teams atau tim pendengar. Membantu siswa dalam mengatur konsentrasi dan fokus selama menerima materi dan pembelajaran. Dilakukan dengan cara berkelompok dengan membagikan kelompok penanya, penentang, pendukung, dan pemberi contoh. Yang ketiga, dilakukan setelah pengajaran dimulai. Kelompok ini memiliki 6 metode. Yang pertama, metode pemberian tugas. Dikenal dengan metode resitasi, yaitu dicirikan dengan kegiatan pemberian tugas dan masalah yang harus diselesaikan murid dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, metode tanya jawab. Dilaksanakan dengan cara guru menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada siswa, lalu siswa menjawab pertanyaan tersebut secara spontan. Digunakan untuk mengasah kemampuan daya ingat dan berpikir siswa. Yang ketiga, metode karya wisata, yaitu dengan memperlihatkan langsung lokasi dan objek pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara langsung. Tetapi kekurangannya, metode ini hanya dapat dilakukan secara terbatas. Yang keempat, metode proyek. Proyek biasanya berupa tugas berkelompok yang dilakukan dalam suatu kegiatan membuat suatu objek hasil pembelajaran. Dilakukan dengan menggabungkan berbagai pengetahuan untuk membuat suatu objek hasil pembelajaran. Yang kelima, metode studi kasus. Siswa akan diberikan cerita atau narasi berupa kasus yang berkaitan dengan konsep materi yang dipelajari sebelumnya. Lalu siswa akan saling berdiskusi dan menganalisis atas fakta yang terdapat dalam cerita atau narasi tersebut. Dan yang terakhir atau keenam, metode true or false. Metode ini digunakan untuk membagi pengetahuan dan belajar secara langsung dengan menyatakan benar atau salah terhadap pertanyaan dan pernyataan suatu materi yang disajikan oleh pendidik. Ada catatan yang harus kita perhatikan dalam memberikan metode belajar, yaitu metode belajar harus disesuaikan dengan materi dan kondisi kelas. Dalam satu materi pembahasan, kita dapat menggunakan berbagai macam metode belajar.
yang dapat digabungkan menjadi satu kesatuan baru sehingga dapat menjadi inovasi metode belajar baru. Di sini peran pendidik sangatlah kuat, karena selain memberikan materi, pendidik dituntut untuk dapat mengatur dan mengawasi bagaimana metode pendidikan tersebut berjalan. Perencanaan metode pendidikan yang baik akan membawa pada kesuksesan tujuan pendidikan. Itulah beberapa metode belajar yang dapat digunakan dalam melakukan pengajaran. Sebetulnya masih banyak sekali metode belajar yang ada dan dapat dilakukan dan dikembangkan. Hanya saja yang saya jelaskan sebelumnya adalah beberapa metode belajar yang familiar dilakukan di sekolah yang ada di Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan baru kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.